Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di perkuliahan struktur aljabar 1 atau biasa kita kenal dengan istilah teori teori grup ya. Hari ini masuk ke pertemuan kedua. Hari ini Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2020. Nah, hari ini kita akan bahas dulu tentang apa itu namanya operasi dan bilangan bulat modulo ya. Nah, misalkan S suatu himpunan yang tidak kosong ya, setiap pemetaan itu sama dengan fungsi ya, S cross S ya. Jadi ini sebenarnya pemetaan bintang lah istilahnya ya. Pemetaan bintang S cross S ke S ini adalah suatu operasi pada S, jika memenuhi ini ya, operasi ini. Nah, operasi ini dia, adalah suatu, fungsi sama saja dengan pemetaan. Ya istilah singkatnya dia bersifat tertutup lah ya. Jadi suatu himpunan S dikatakan, S itu dikatakan, bintang itu merupakan operasi pada S jika memenuhi sifat tertutup ya. Artinya begini, untuk setiap, A, B elemen S berlaku, A bintang B elemen S ya, seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi dia dinamakan bintang itu dinamakan operasi pada S itu, eee, jika dia bersifat tertutup atau, bisa kita katakan bahwa si operasi itu adalah suatu fungsi ya, fungsi yang memetakan S cross S ke S ya, yang pemetanya seperti ini. A, B dipetakan ke A bintang A star B ya. Nah, dapat Anda periksa bahwa penjumlahan dan perkalian, merupakan operasi pada bilangan asli, bilangan real, bilangan bulat, dan bilangan rasional ya. Pengurangan operasi pada Z, jelas ya? Artinya gini, kalau setiap kita ambil dua buah bilangan bulat ya, kalau kita kurangkan tetap bulat kan, berarti si pengurangan ini merupakan operasi pada Z ya. Q juga begitu ya, elemen bilangan real juga begitu, dia merupakan operasi terhadap, pengurangan ya, tetapi tidak terhadap di N ya, jelas tidak. Kenapa? Karena kalau kita ambil 2, atau 3 dengan 3 elemen, 2 dengan 3 elemen N ya, kalau kita kurangi 2 kurang 3 ini kan sama dengan -1, dan -1 itu bukan elemen N lagi kan, jadi tidak bersifat tertutup begitu kan. Jadi, si pengurangan ini bukan operasi di bilangan asli. Nah, kita masuk ke istilah namanya himpunan berhingga. Himpunan berhingga itu, suatu himpunan dikatakan berhingga jika anggota-anggotanya hingga. Nah, untuk melihat suatu, himpunan berhingga itu dia bersifat tertutup ya, atau asosiatif dan sebagainya, itu kita bisa menggunakan yang namanya tabel Cayley ya. Nah, tabel Cayley ya. Nah, tabel Cayley ini, contohnya ya, kita lihat tabel Cayley pada, pembagian ini, himpunan -1 dengan 1. Jadi secara umum untuk pembagian bilangan bulat itu tidak bersifat tertutup ya, jelas ya. Jadi kenapa pembagian bilangan bulat tidak bersifat tertutup? Karena kalau kita ambil 2 dengan 3 elemen bilangan bulat, ya 2 dibagi 3 ya bukan lagi ini ya, bukan lagi elemen set kan, begitu itu ya, bukan lagi elemen set. Jadi dia, tidak bersifat, tertutup ya terhadap pembagian. Tetapi kalau kita ambil himpunannya cuma ini saja ya, katakan ini A, ya -1 dengan 1, dia bersifat tertutup ya, atau dia merupakan suatu operasi ya. Ya, jadi Anda bisa perhatikan 1 bagi 1 ya 1 ya, 1 bagi -1 ya -1 dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke bilangan bulat modulo N ya. Kita pandang himpunan set N yang isinya 0, 1, 2 sampai N-1, N besar 1, N elemen bilangan asli ya. Nah, untuk operasi penjumlahan, ingat tadi operasi itu adalah pemetaan ya. Jadi kita buat, pemetaan atau fungsi dari set N cross set N ke set N ya. Isinya itu A, B dipetakan ke A tambah B modulo N. Ini singkatnya adalah, penjumlahan A dan B, sisa penjumlahan dari A tambah B dibagi dengan N, seperti itu ya. Kalau yang ini sisa perkalian A kali B dibagi dengan N. Contohnya kita punya set 5. Set 5 isinya adalah ya, kalau set N-nya N-1 berarti kalau set 5 isinya sampai 4 ya, 0, 1, 2, 3 sampai 4. Nah, kalau kita jumlahkan 3 tambah 4 kan sebetulnya 7 ya, tapi kan dia ada di, karena ini dia di set 5 berarti sisanya kan ketika dibagi oleh 5. Kalau 7 dibagi dengan 5 sisanya berapa? Sisanya 2. Jadi 3 tambah 4 adalah 2 ya, gitu ya. Itu ya, jadi 1 tambah 1 ya, tidak selamanya 2. Tergantung himpunan gitu. Jadi, himpunan apa yang kita bicarakan gitu. 2 kali 3 itu sama dengan ya 6 harusnya, tapi kan dia ada di modulo 5, berarti sisanya ya ketika dibagi oleh 5 dia bersisa 1. Jadi 2 kali 3 itu adalah 1 di set 5 ya. Ya, di set 5. Nah, agar tidak menimbulkan kerancuan ya dari unsur di set, maka kita notasikan set N itu adalah ini 0 garis, 1 garis, 2 garis,
3 garis sampai n kurang 1 garis. Jadi ada garisnya di atas ya. Itu supaya tidak rancu dengan set ya. Seperti itu. Nah, kita perhatikan bahwa untuk set 4, 0 garis, 1 garis, 2 garis, 3 garis, kita bisa buat tabel cirinya seperti yang Anda perhatikan ini ya, 2 ini. Ya, ini caranya adalah 0 tambah 0, 0 ya. 0 tambah 1 ya 1 dan seterusnya ya. 2 tambah 2 ya 4 karena di set 4 di 0 ya, gitu ya. Nah, sekarang ini 2 kali 3 ya. 6 kan, karena dia ada di set 4 jadi sisanya 2 ya, jadi 2 garis seperti itu. Nah, sekarang gampang ya, Anda bisa ya menggunakan membuat tabel Cayley-nya sendiri ya. Untuk set 7, set 8 boleh, gampangnya bisa ya. Bisa lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke operasi penyembelahan dan perkalian modulo pada set ya. Oke, kalau kita punya misalkan n itu elemen bilangan bulat positif, untuk setiap AB elemen set ya, berlaku ini A plus NB itu sama dengan R1. R1 itu adalah bilangan bulat tak negatif terkecil ya. Ya singkatnya saya bilang bilangan bulat tak negatif ya artinya caca kan? Ya. R1 adalah bilangan cacah terkecil yang merupakan sisa pembagian dari penjumlahan A dan B oleh N ya, gitu ya. A kali A, R2 adalah bilangan bulat tak negatif terkecil yang merupakan sisa pembagian dari perkalian A, B, dan N. Kalau Anda perhatikan dari definisi dari statement ini jelas bahwa si R1 dan R2 itu tidak akan melebihi N. Jadi R1 dan R2 itu ada di antara 0 dan N ya. Contohnya begini, 3,7 elemen set kah? Elemen set ya, itu kan elemen set ya. Nah, kita ambil aja 5. Jadi kalau penyebelahan di modulo 5 ya. Oke, kita ambil 3 tambah 7 berapa? 10 kan? Nah, tapi kan dia ada di modulo 5 kan, berarti hasilnya adalah 0 ya. 3 tambah 7 itu 0 ya. 3 kali 7 ya sebenarnya 21 kan, tapi dia ada di modulo 5, perkalian modulo 5 berarti sisanya ketika dibagi oleh 5. 21 dibagi 5 sisanya 1 ya. 1. Jadi 3 kali 7 itu 1. Nah, sekarang kalau kita punya minus 3 dengan minus 5 kan elemen set N-nya sama dengan 4. Jadi minus 3 ditambah dengan minus 5 itu sama dengan 4. Nah, dari mana dapat 4? Jadi Anda bisa lihat pandang ini. Ya, minus 3 kali tambah minus 5 itu sama dengan minus 8. Nah, minus 8 ini bisa kita pandang ya minus 2 kali 6 ya. Kenapa 6? Karena ini ya N-nya sama dengan 6 ya. 6. Kemudian ini kan ini dapat berapa? Minus 12 ditambah berapa? Tambah 4 kan. Jadi minus 3 tambah minus 3 tambah minus 5 itu di penyembelahan modulo 6 hasilnya adalah 4. Ya seperti itu. Nah, kalau minus 4 dengan minus 5 Anda bisa coba sendiri ya, N sama dengan 4. Minus 4 tambah minus 5 sama dengan minus 9 ya, minus 3 kali 4 ya adalah minus 12 ditambah dengan 3 ya. Jadi ini hasilnya adalah 3. Anda bisa coba latihan ya untuk membuat tabel Cayley untuk set 7 plus dan set 7 kali ini. Anda bisa coba buat tabel Cayley-nya ya. Nah, kita lihat Anda pernah bekerja di bilangan bulat kan? Nah, kalau Anda pandang bilangan bulat dengan operasi jumlah itu berlaku ini sifat asosiatif ya. Identitas, setiap unsurnya punya inverse ya. Nah, ingat ya, ini saya bilang operasi. Operasi itu berarti dia sudah secara tersirat dia sudah memenuhi sifat ketertutupan ya. Jadi kalau saya bilang set dengan operasi jumlah, artinya ini sudah memenuhi sifat ini ya. Untuk setiap AB elemen bilangan bulat berlaku A tambah B elemen bilangan bulat gitu ya. Karena sudah ditentukan bahwa dia adalah operasi ya. Oke. Jadi kalau Anda perhatikan di si bilangan bulat dengan plus ini berlaku sifat ketertutupan, asosiatif, memiliki unsur identitas dan setiap unsurnya punya balikan. Ini artinya asosiatif ini setiap kita ambil 3 buah unsur sembarang di set, menjumlahkan unsur pertama dan unsur kedua dulu, kemudian ditambahkan unsur ketiga, itu hasilnya sama saja dengan jumlahkan dulu unsur yang kedua dan ketiga lalu dijumlahkan dengan unsur yang pertama ya. Itu ya. Ya contohnya gampang, ambil saja 1 2 3 ya. Nah, 1 ditambah 2 tambah 3 itu ya sama saja dengan 1 tambah 2 dulu kemudian ditambah 3 ya, sama ya. Yang ini berlaku untuk semua ya di bilangan bulat. Nah, memiliki unsur identitas. Unsur identitas itu adalah ini ya, ada untuk setiap ya. Jadi ada unsur unsurnya itu adalah 0 ya. Sehingga untuk setiap A berlaku ini ya. Kalau dioperasikan dengan 0 itu kembali ke A ya, seperti itu ya. Betul ya. Itu yang namanya unsur identitas ya. Oke. Kalau di bilangan dulu bagaimana? Ada enggak unsur identitasnya terhadap operasi kali? Ada ya? Ya ada. Ya itu ya 1 ya. Singkatnya begini, unsur apakah di bilangan real terhadap operasi kali yang kalau saya kalikan dengan sembarang unsur di bilangan real kembali ke unsur itu ya, gitu. Ya, itu adalah 1 ya. 1 itu adalah unsur identitas di bilangan real dengan operasi
kali. Kalau operasi jumlahnya di bilangan real apa unsur identitasnya? Bisa Anda tahu? Ya, 0 ya. Jadi di bilangan real untuk operasi penjumlahan itu unsur identitasnya adalah 0 ya. Nah, setiap unsurnya punya inverse ya. Setiap unsur di set punya inverse. Misalkan A ini, A 2. Ada min A sehingga A tambah min A sama dengan 0 ya. Misalkan gini, saya ambil 3 ya. 3 ditambah berapakah hasilnya sama dengan 0. Ya, itu adalah min 3. Nah, si min 3 ini adalah inverse dari 3. Seperti itu. Dan setiap unsurnya ya punya inverse ya. Ya punya balikan. Ya, 0 berapa balikannya? Ya 0 lagi kan. 2 ya minus 2. Minus 3 balikannya ya 3 ya, seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaan, apakah hanya di bilangan bulat saja yang berlaku sifat seperti ini? Nah, ternyata tidak. Di bilangan rasional dan bilangan real juga memenuhi sifat yang di atas ya terhadap operasi jumlah. Nah, bagaimana dengan himpunan yang secara umum? Nah, untuk itu ternyata himpunan yang memenuhi kondisi ini ada namanya himpunan yang memenuhi kondisi yang di atas ini yang asosiatif, punya unsur identitas, tertutup ya, asosiatif, memiliki unsur identitas dan setiap unsurnya punya inverse, kita namakan dengan istilah grup ya. Oke. Jadi grup itu apa sebenarnya ya? Ya, misalkan G suatu himpunan yang tidak kosong dengan operasi bintang ya. Ingat kalau saya bilang operasi berarti dia sudah bersifat tertutup ya, bersifat ini ya, untuk setiap AB elemen G berlaku apa? A bintang B elemen G ya. Ya, asosiatif ya. Dia disebut grup jika memenuhi, dia asosiatif, memiliki unsur identitas dan setiap unsurnya punya inverse terhadap operasi bintang ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan saya punya himpunan ya, himpunan katakan G, kriteria apa yang Anda harus berikan agar si G yang saya berikan ini menjadi grup? Ya, kriterianya adalah ini ya. Anda harus buktikan dulu bahwa dia tertutup ya. Maaf, bukan tertutup. Tidak kosong ya. Ini ya. Ini, maaf. Saya ulangi ya. Kalau saya berikan Anda himpunan G, kriteria apa yang agar himpunan yang saya berikan itu merupakan satu grup? Yang pertama, Anda harus cek dulu bahwa grup terhadap bintang misalnya ya. Berarti yang pertama Anda cek dulu bahwa apakah dia tidak kosong. Itu dulu yang pertama ya. Yang kedua, Anda periksa sifat tertutupnya ya. Apakah dia bersifat tertutup? Tertutup itu ini ya untuk setiap AB elemen G. Oke, maaf ya. Untuk setiap AB elemen G ya, apa ya? Untuk setiap A elemen G, AB elemen G ya, berlaku apa? A bintang B elemen G ya. Seperti itu ya. Jadi dia berlaku sifat ketertutupan itu ya. Oke. Nah, kemudian asosiatif, apakah dia harus Anda tunjukkan bahwa dia memenuhi sifat asosiatif. Asosiatif itu yang mana? Yang ini ya. Memiliki unsur identitas yang ini. Kemudian setiap unsurnya punya ingat ya, ada ini. Setiap ya, ini saya garis bawah setiap. Di sini ada kata untuk setiap gitu ya. Setiap unsurnya punya inverse. Jadi si ini yang saya kotaki ini, yang ini, inilah kriteria yang Anda harus tunjukkan ya. Kalau Anda mau periksa bahwa suatu himpunan itu dengan ini ya, bintang itu apakah dia merupakan suatu grup atau bukan ya. Jadi ada berapa kriteria? Satu ini ya. Ya, ada berapa? Ada 5 ya. 5 dengan sifat ini tidak kosongnya. Jadi yang Anda buktikan ini dulu tidak kosong, kemudian tertutup, asosiatif, memiliki unsur identitas dan setiap anggotanya punya inverse. Oke, lanjut ya. Nah, misalkan G itu himpunan yang tidak kosong dengan operasi bintang. Nah, kalau dia bersifat tertutup saja, maka kita namakan dia grupoid. Ini definisi saja ya. Nah, kalau dia grupoid dan asosiatif, kita namakan dia semi grup ya. Oke ya. Jadi dia semi grup. Kemudian kalau dia semi grup yang setiap yang punya identitas namanya monoid. Ya kalau dia monoid yang setiap unsurnya punya inverse, kita katakan dia grup ya. Nah, grup G yang disebut grup komutatif disebut dengan grup Abel ya. Jadi kalau ada grup yang memenuhi sifat komutatif seperti ini, kita namakan dia grup Abel ya. Ini ya, ini namanya grup Abel. Nah, kemudian kalau contoh dari grup itu ya ini ya, bilangan bulat dengan operasi jumlah, bilangan rasional dengan operasi jumlah, dan bilangan real dengan operasi jumlah. Ini jelas ya bahwa dia membentuk suatu grup Abel ya, grup komutatif ya. Ini kondisi di atas. Nah, N ini dengan operasi jumlah dia bukan grup ya. Kenapa bukan grup? Ayo secara dipikirkan dulu. Kenapa bukan grup? Karena dia tidak memiliki unsur identitas kan?
unsur identitas tadi itu ini ya. Ya, ini kan. Nah, sekarang pertanyaannya nih, unsur identitas itu kan setiap kita ambil 2, misalkan gini ya, saya ambil 2 kan elemen bilangan asli ya. Nah, 2 ditambah berapakah hasilnya sama dengan kembali ke 2 gitu ya. 2 ditambah berapa? Ya 0, Pak, ya. Tapi kan si 0 ini bukan elemen bilangan asli kan? Ya, dengan demikian dia tidak memenuhi sifat yang ini ya, kedua. Jadi ingat ya, ini definisi satu ini ya, berurutan ya Anda buktinya ya. Ya, gitu. Saya ulangi, Anda mengerjakannya ini nanti berurutan. Misalkan saya tadi Anda diberikan himpunan, buktikan bahwa himpunan tersebut merupakan grup terhadap bintang. Berarti yang Anda harus buktikan yang pertama itu tertutup dulu, ya. Lalu kemudian Anda buktikan asosiatif, memiliki unsur identitas dan setiap unsurnya punya inverse. Jangan dibalik ya. Jadi ini bermakna semua. Kenapa? Karena sifat tertutup itu sifat asosiatif itu ada ketika tertutup sudah dibuktikan terlebih dahulu ya. Jadi mustahil ada himpunan yang asosiatif tapi tidak memenuhi sifat ketertutupan. Itu mustahil. Kenapa? Karena ini itu yang saya lingkari ini dia sudah melibatkan sifat ketertutupan di situ ya. Seperti itu. Jadi yang Anda harus buktikan dulu tertutup, asosiatif, memiliki unsur identitas dan setiap unsurnya punya inverse. Ini juga sifat yang kedua dan ketiga ya. Ini garis bawahi Anda ya. Ini tidak boleh Anda buktikan dulu yang ketiga baru kedua. Itu tidak boleh gitu ya. Ya gitu. Kenapa? Karena untuk yang ketiga ini yang terakhir atau ini yang keempat ini ya. Setiap unsur dia punya inverse. Nah, ini dia melibatkan di sini sifat unsur identitas. Jadi mustahil kan? Jadi memang ini berurutan ini buktinya ya. Jadi yang pertama Anda buktikan apa yang ini? Dia tidak kosong. Kalau kemudian tertutup, kemudian asosiatif, memiliki unsur identitas dan setiap unsurnya punya inverse ya. Begitu ya. Berurutan ya buktinya ya. Seperti itu. Oke, nah sampai mana tadi, sampai sini ya. Nah, sekarang R dengan operasi kali ya, dia juga bukan grup. Kenapa bukan grup? Ya, coba Anda periksa semua ya. Yang mana yang tidak dipenuhi kira-kira? Nah, ya, coba kalau saya bilang, apa kira-kira unsur identitas di R? Unsur identitas itu apa? Yang ini ya. Ada elemen di R ya. Ada E elemen G. G-nya kan R yang tadi ya. Sehingga untuk setiap A elemen G berlaku ini. Nah, sekarang kita lihat adakah unsur di R yang kalau kita kalikan, apakah ada unsur di R yang kalau kita kalikan dengan semua unsur di R kembali ke unsur itu. Misalkan saya ambil untuk setiap A elemen R, adakah unsur di R yang kalau saya kalikan hasilnya sama dengan A? Ya ada dengan cepat. Apa? 1 ya, 1 elemen R. Nah, si 1 ini dia itu merupakan unsur identitas di R ya. Unsur identitas, berarti unsur identitasnya sudah ada ya. Oke, sekarang kita lanjut ke inverse-nya. Coba perhatikan unsur inverse-nya ya. Nah, 2 dikali berapakah hasilnya sama dengan 1? Kan 1 kan identitas ya. Ya. 2 dikali berapa dapat 1? Ya 1/2 kan? Ya 1/2 ini ada inverse dari 2 kan? Ya gitu ya. Kalau misalkan saya punya akar 2 dikali berapakah hasilnya sama dengan 1? Ya gampang, 1/akar 2 juga ya. Gitu. Kalau 3 ya 1/3, kalau 2/3 ya 3/2 ya, dan seterusnya kan. Jadi itu inverse-nya masing-masing. Nah, ternyata di grup di R dengan operasi kali ini ada anggotanya yang tidak punya inverse, yaitu 0 ya. Kenapa saya bilang 0 tidak punya inverse? Coba perhatikan ya. 0 dikali berapakah hasilnya sama dengan 1? Di bilangan real ya. Tidak ada kan? Tidak ada. Jadi dengan demikian bahwa si R ini tidak semua anggotanya punya inverse. Makanya di sini penting sekali ini kata-kata untuk setiap ini ya, setiap ya. Jadi makanya kalau Anda bilang bukan punya inverse, bukan, tapi setiap unsurnya punya inverse ya. Ya. Jadi definisinya bukan asosiatif, memiliki unsur identitas, dan yang terakhir punya inverse, bukan punya inverse, tapi setiap unsurnya punya inverse gitu ya. Kalau definisinya bilang punya inverse saja ya, ini jadi grup jadinya. Karena kan ada yang punya inverse gitu. Padahal tidak, setiap ya. Jadi ini kata-kata setiap ini ya Anda harus garis bawahi di situ ya. Setiap punya inverse. Oke. Setiap unsurnya punya inverse. Oke, jelas ya. Nah, sekarang ini soal diskusi. Sekarang coba ini kan kelompoknya sudah dibagi ya. Sekarang coba ini. Coba Anda diskusikan ini. Periksalah apakah matriks M2R ini matriks 2x2 ya dengan entry R terhadap operasi kali merupakan grup ya. Jika tidak Anda berikan alasan coba ya. Ya, gitu ya. Jika tidak Anda berikan alasan. Ya, saya ulangi cara membuktikan apa? Cara membuktikan suatu himpunan itu grup apa? Karena ini ada untuk setiap, berarti ambil sebarang unsur kan? Lalu Anda tunjukkan bahwa ini berlaku. Nah, kalau Anda buktikan dia cara membuktikan suatu grup itu suatu himpunan itu bukan merupakan satu grup, berarti
Misalnya bukan grup ya, berarti Anda harus cari contoh penyangkalnya ya. Kalau misalkan ini grup, misal ya, kalau misalkan ini Anda periksa ternyata dia grup, berarti Anda harus buktikan secara keseluruhan ya, ambil sembarang ya, Anda harus buktikan semua ini, yang ini sifat yang ini yang saya lingkari yang ini ya. Oke, gitu ya. Nah, eh, ya instruksinya adalah periksa ya, bukan buktikan tapi periksa ya. Oke. Nah, yang nomor 2 ini coba Anda cari contoh himpunan dengan operasi tertentu, dua ya, dua contoh ya, masing-masing dua contoh ya. Himpunan dengan operasi tertentu yang memenuhi kondisi ini. Dia grupoid tapi bukan semi grup. Artinya apa? Memenuhi sifat tertutup tapi tidak asosiatif begitu ya. Ya, semi grup tapi bukan monoid. Artinya apa? Memenuhi sifat tertutup asosiatif tapi dia tidak memiliki unsur identitas begitu ya. Monoid tapi dia bukan grup. Berarti apa? Dia memenuhi kondisi dia tertutup asosiatif, punya unsur identitas tapi ada anggotanya yang tidak punya inverse. Wah, kayaknya C ini sudah selesai ya. Tadi ada contohnya ya. Tapi kan dua contoh ya. Dua contoh Anda. Ya. Oke. Oke ya. Saya kira cukup ya untuk hari ini. Silahkan kalau jika ada pertanyaan bisa melalui grup WA. Oke, tetap semangat ya. Kuliah tetap semangat. Ada banyak buku yang bisa Anda pelajari ya. Silabusnya sudah dipasang di itu ya, di materi-materi yang akan Anda hadapi untuk satu semester ke depan sudah semua sudah dipasang di Mipalen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.